Selamat siang, bertemu lagi kita di video 5.9 masih membahas mengenai multiple interfaces, di mana di sini kita akan melakukan prosedur perhitungan untuk mendapatkan besaran-besaran EM1-, EM2+, dan selanjutnya. Nah, ini adalah review. Misalkan kita memiliki gelombang yang merambat di 3 buah medium, maka berdasarkan keterangan di video-video sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa di daerah 1 akan terdapat 2 buah gelombang, daerah 2 juga, dan di daerah paling ujung hanya terdapat 1 buah gelombang, di mana besaran yang harus kita cari berarti adalah EM1-, EM2+, 2-, dan EM3+. Nah, sekarang, gelombang merambat di 4 buah medium, maka kalau kita lihat di setiap medium, jumlah gelombangnya adalah seperti ini, di mana di daerah 1 ada 2 gelombang, begitu pula di daerah 2, 3, dan di daerah 4 cuma ada 1 gelombang karena itu adalah yang paling ujung. Dan yang harus kita cari berarti adalah, seperti yang kita lihat ada 6 buah parameter yang harus kita cari. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara mencarinya setelah di video kemarin kita sudah berkenalan dengan yang namanya Z topi Z dan juga gamma topi Z. Ini adalah prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita set bahwa kita katakan bahwa setiap medium memiliki titik pusat dan posisi titik pusat adalah di akhir medium. Mengenai akhir dari medium sini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, kecuali untuk medium yang paling ujung. Perhitungan selalu dimulai dari daerah yang paling sederhana, dan pada daerah yang paling ujung, paling akhir, diketahui bahwa harga impedansi medan total sama dengan impedansi intrinsik, dan kemudian kita melakukan perhitungan Z topi dan gamma topi di semua titik. Sekarang mari kita praktekkan. Misalkan kita memiliki 4 buah medium seperti yang gambar di slide. Kita lihat, setiap medium memiliki titik pusat, berarti ada 4 buah medium, berarti ada 4 buah titik pusat. Dan posisi titik pusat adalah di akhir medium. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita punya gelombang datang berasal dari daerah 1, maka akhir medium untuk medium 1 adalah di sini, berarti ini adalah posisi O1 adalah titik pusat medium 1, titik pusat medium 2, titik pusat medium 3, dan di daerah paling ujung, titik pusatnya adalah O4, adalah di awal medium. Nah, perhitungan dimulai dari daerah yang paling sederhana, berarti kita mulai menghitung dari daerah 4, dengan kata lain dari titik O4, di mana pada daerah paling akhir, paling ujung, besarnya Z topi Z sama dengan eta, berarti Z topi di titik O4 sama dengan impedansi intrinsik medium 4, karena kita lihat E total di medium 4 adalah hanya 1 buah dan H totalnya juga cuma 1 buah. Dan kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, sekarang mari kita mulai. Nah, sekarang kita lihat. Pertama-tama kita sudah tahu bahwa Z topi di titik O4 sama dengan eta 4. Dengan menggunakan sifat dari Z topi Z yang kontinu di perbatasan, maka Z topi O3 akan sama dengan Z topi O4. Karena kita harus ingat bahwa pada dasarnya O1, O2, O3, O4 ini adalah sangat dekat ke perbatasan. Sehingga Z topi O3 sama dengan eta 4. Langkah selanjutnya, kita akan mencari besarnya gamma topi Z dengan menggunakan persamaan ini. Berarti gamma topi Z di titik O3 persamaannya bisa kita lihat. Dengan kata lain sama dengan eta 4 kurangi eta 3 bagi eta 4 tambah eta 3. Selanjutnya, dari O3 kita akan bergerak, perhatikan gambar, kita akan terus bergerak ke arah kiri, di mana kita akan bergerak ke titik. Nah, titik yang 3 ini, titik yang warna kuning ini, adalah posisinya disebut dengan minus D3. Kenapa minus D3? Karena lebar daerah 3 kalau kita lihat adalah D3, sehingga
Karena titik pusatnya adalah di sebelah kanan, maka daerah sebelah kiri itu adalah daerah minus, berarti ini adalah daerah minus D3. Sehingga sekarang kita akan mencari berapa besarnya gamma topi di titik minus D3 dengan menggunakan persamaan yang merupakan sifat dari gamma topi yang kedua. Dari sini akan kita dapatkan bahwa gamma topi di titik minus D3 berarti sama dengan gamma topi O3 dikalikan dengan E pangkat 2 gamma topi 3, karena dia ada di medium 3, dikalikan dengan minus D3 dikurangi O3. Yang harus kita ingat di sini, titik O3 ini pada dasarnya adalah titik pusat di medium 3. Berarti kalau titik pusat dia adalah 0, berarti persamaan dari gamma topi di titik minus D3 bisa kita lihat seperti ini. Sudah kita dapat gamma topi di titik minus D3, selanjutnya yang kita hitung adalah berapa Z topi di titik minus D3 dengan menggunakan persamaan yang menyatakan hubungan antara Z topi dan gamma topi. Sehingga kita memiliki persamaan ini. Kemudian gimana? Setelah kita dapat Z topi di titik minus D3, dengan menggunakan sifat kontinu dari Z topi di perbatasan, maka Z topi di titik O2 sama dengan Z topi di titik minus D3. Dan selanjutnya kita lakukan perhitungan terus sehingga kita akan mendapatkan harga gamma topi dan harga Z topi di sepanjang sumbu Z. Pertanyaan berikutnya, apakah ini sudah selesai? Belum. Karena yang kita cari itu adalah harga EM1 minus, EM2 plus, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita ingin menghitung nilai EM1 minus. Anggaplah kita sudah mendapatkan harga gamma topi dan Z topi di sepanjang sumbu Z. Maka sekarang kita lihat gamma topi Z rumusnya seperti kita lihat di sini. Pada saat Z-nya sama dengan O1, maka gamma topi Z sama dengan EM1 minus dibagi EM1 plus dikalikan E pangkat 2 gamma 1 kali O1. Dan ingat, O1 itu adalah titik pusat, berarti besarnya adalah 0. Sehingga E pangkat 0 adalah 1. Sehingga gamma topi O1 sama dengan EM1 minus dibagi EM1 plus. Berarti sekarang, besarnya EM1 minus sama dengan seperti kalau kita lihat, harga gamma topi O1 sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, sedangkan harga EM1 plus adalah harga dari amplitude gelombang datang. Nah, sekarang EM1 minus sudah dapat, langkah selanjutnya kita akan menghitung besarnya EM2 plus. Nah, kita terapkan syarat batas. Nah, sekarang kita lihat bahwa berdasarkan syarat batas berarti E total di titik O1 sama dengan E total di titik minus D2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana persamaan E total di titik O1 dan bagaimana persamaan E total di titik minus D2. Untuk itu, mari kita perhatikan intermezzo yang ada di slide berikutnya. Di sini kita akan melihat persamaan medan listrik total. Kita tahu bahwa pada semua medium, kecuali di medium yang paling ujung, akan terdapat gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif dan juga gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif. Di mana sekarang, jika gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif saya ubah bentuknya sedikit menjadi seperti ini. Saya kalikan dengan 1. Saya kalikan dengan E pangkat gamma 1Z, tapi saya kalikan lagi dengan E pangkat minus gamma 1Z, tentu sama aja besarnya. Dan sekarang bentuk yang di dalam kurung ini akan saya atur sedemikian rupa sehingga saya dapat bentuk seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, perhatikan. E total di daerah 1 bisa kita nyatakan dengan, berarti sama dengan EM1 plus kali E pangkat minus gamma 1Z dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi. Sekarang, kita kembali untuk menghitung EM2 plus. Nah, sekarang kita sudah tahu persamaan E total di daerah 1 persamaannya seperti ini dari slide yang sebelumnya. Di mana E total untuk titik O1 berarti tinggal kita gantikan Z dengan O1. Dan kita ingat bahwa O1 adalah titik 0 berarti E pangkat 0 adalah 1 sehingga kita dapat persamaan E total di daerah
di titik O1 adalah seperti yang kita lihat pada slide. Nah, sekarang kita lihat persamaan E total di daerah 2 untuk titik Z sama dengan minus D2, berarti persamaannya adalah seperti ini. Dengan menyamakan E total di O1 sama dengan E total di minus D2, akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, karena yang kita cari adalah EM2+, maka sekarang EM2+ sama dengan kita lihat persamaan ini di mana harga EM1+ kita sudah punya, ini adalah amplitudo gelombang datang. Harga dari koefisien refleksi di titik O1 sudah dapat dari perhitungan sebelumnya. Harga koefisien refleksi di titik minus 2 juga harusnya sudah dapat. Dan harga gamma 2 dan D2 juga sudah kita lakukan di awal perhitungan. Sehingga harga EM2+ sudah kita dapat. Selanjutnya untuk menghitung EM2 minus bisa kita lakukan dengan cara yang mirip untuk mencari EM1 minus. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Dan untuk materi berikutnya, kita akan membahas cara yang lain untuk mendapatkan nilai EM1 minus, EM2 plus dengan menggunakan solusi grafis melalui penggunaan semicat. Terima kasih atas perhatiannya.